What is gonna be important for us tomorrow when we play PSV? Stick to the plan, and then we'll get a result, and we have a good position for next week. Kevin Dix dia berminat untuk bermain bersama dengan timnas, ya, karena kita tahu bersama dia punya latar belakang keluarga besar ada di Maluku sana, di Ambon, karena ada Bakar Bezi, marganya di belakangnya, sehingga mungkin dia ingin datang ke sini. Kalaupun ada pembicaraan naturalisasi, karena ini kan harus jelas, ya. Kalau datang ke Jakarta, apakah ini ada agenda khusus untuk bersalaman dengan Pak Erik, ya, datang untuk membicarakan proses naturalisasi. Kevin Dix itu datang untuk menemui Erick Thohir sebagai ketua umum. Erik, welcome. Ya, Erik tetap akan membuka pintu untuk bisa menerima. Namanya kunjungan seorang pemain yang menurut Erik itu pasti pemain yang bagus. Dari keterangan dari pihak PSSI, memang mereka tengah serius terus menjajaki naturalisasi dari duo calon timnas kita, yaitu Kevin Dix. Ini pemain yang memang sangat dibutuhkan Indonesia. Pemain yang bisa dalam lebih dari satu posisi ini sangat bagus. Jadi seperti kita membawa dua pemain, gitu ya, dua pemain dalam satu sosok, begitu ya. Jadi kita berharap Kevin Dix ini pemain yang jebolan dari VTC sebenarnya ya, dan kemudian tampil cukup baik di Copenhagen, bisa segera dirampungkan. Kala pengakuan Kevin Dix tegas, tak akan menolak pilih timnas Garuda. Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Saat ini timnas Garuda tengah berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 2 poin. Perjuangan anak asuhan Sintayong masih panjang, sehingga membutuhkan amunisi berupa pemain berkualitas. Setidaknya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sukses melobi Miss Hilges dan Eliano Reijenders bermain untuk Indonesia. Kini rumor yang tengah hangat diperbincangkan publik adalah nama besar Kevin Dix. Melalui unggahan kanal YouTube Yusa Nugraha, Kevin Dix menyatakan siap bergabung memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, kata bek sayap kanan dikutip di Swai pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Pria yang punya darah keturunan Ambon, Maluku ini mengaku belum ada pembicaraan serius dengan Erick Thohir. Kevin Dix mengklaim dirinya sangat tenang terkait rumor-rumor yang beredar. Menurutnya selama Erick Thohir belum berbicara dan menawarkan untuk membela Indonesia, dia akan tetap fokus di klub. Terbuka bela timnas Indonesia, Kevin Dix diperkenalkan pada pemain FC Copenhagen. Kevin Dix mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha pada 2020. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu, bermain untuk timnas Indonesia. Namun, selama federasi, PSSI, tidak mendatangi atau mengontak saya takkan berpikir untuk itu, membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Saya juga sudah bicara dengan agen saya dan jujur Indonesia adalah asal-usulku, jadi saya tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Tapi, selama mereka, PSSI, tidak tanya, saya enggak perlu jawab. Lanjut, pemain yang membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. 2 tahun setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Miss Hilges. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November tahun 2022. Menurut penuturan anggota Exco PSSI pada 2022, Hassani Abdul Ghani, sosok Miss Hilges dan Kevin Dix batal dinaturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Miss Hilges dan Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas, kata Hassani Abdul Ghani mengutip dari Instagramnya, @hassaniabdulghani. Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin, mohon jangan dihujat, mana tahu suatu hari, pikiran orang tua mereka berubah, lanjut Hassani Abdul Ghani. Apa yang disampaikan Hassani Abdul Ghani menjadi kenyataan. Miss Hilges akhirnya bersedia menjadi WNI dan akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda. Sementara Kevin Dix, kabarnya kembali didekati PSSI,
Kabar itu pernah disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kevin Dix juga belum ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga kepada Yusa Nugraha di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas pada awal September tahun 2024. Dalam kesempatan lain, atau ketika wawancara dengan Hamka Hamzah, Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI. Meski sulit, Arya berjuang pemain ini bisa diproses pada Oktober tahun 2024. Nama-nama tersebut memang agak berat untuk dinaturalisasi, karena masih dalam proses, namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin 1-2 pemain, kata Arya Sinulinga. Paling enggak kalau dia kita proses Oktober tahun 2024, mungkin November tahun 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dix sosok yang dimaksud sang Exco PSSI? Jika benar, Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan, yang mana ujung-ujungnya dapat membantu skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia 2026. Jika Kevin Dix benar diproses dan mendapatkan status WNI pada November tahun 2024, ia bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix bakal luluh juga, sepakat gabung ke Timnas Indonesia dan susul Miss Hilges, pemain keturunan Indonesia. Kevin Dix bakal luluh juga untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Saat ini PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi 2 pemain keturunan Indonesia Belanda. Hilges dan Reijenders juga sudah dijadwalkan untuk mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Berbeda dengan yang lain, kedua pemain itu akan mengucap sumpah WNI di Belanda. Mereka akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di kota Den Haag, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bagi keduanya untuk mengucap sumpah di tanah air. Di lain sisi, jasa keduanya sudah sangat diperlukan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Hilges dan Eliano diproyeksikan bisa membela skuad Garuda pada laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 mendatang. Proses naturalisasi Hilges dan Eliano belum rampung. Skuad Garuda dipercaya akan kedatangan amunisi baru lagi. Bukti cinta Kevin Dix kepada Indonesia, punya tato di tangan agar selalu ingat dengan negeri leluhur keluarga. Seberapa dekat Kevin Dix dengan Indonesia, rupanya bek FC Copenhagen, FC Kopenhagen, itu, punya tato di tangan agar ingat dengan negeri leluhur keluarga. Semasa kecil, Kevin Dix bakar besi sudah tinggal di kota Apeldoorn bersama dengan kedua orang tuanya. Di kota itu, dirinya pertama kali belajar sepak bola di usia 4 tahun, tempat tinggalnya adalah kawasan yang ditinggali orang-orang dari Maluku. Kota Apeldoorn memiliki sebuah kawasan di mana banyak masyarakat keturunan dari Maluku tinggal. Katanya, di masa remaja Kevin pernah bermain juga di klub Aegon VV bersama striker ternama Belanda, Klaas Jan Huntelaar. Karena penampilannya yang sangat baik, pemain keturunan Indonesia itu mulai dipanggil Jong Oranje atau Timnas Belanda kelompok umur. Di situ, ternyata mulai banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui dan mulai menanyakan apakah mau bermain untuk Timnas Indonesia. Aslinya bek, pemain keturunan Indonesia Timur eligible dinaturalisasi, bisa jadi gelandang serang. Mengupas kelebihan dan kekurangan Kevin Dix, pemain grade A berdarah Maluku yang kabarnya masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Kabar bahwa Kevin Dix masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia tak lepas dari video terbaru Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya.